Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkolis dengan BP 2001052025 dari kelas 3B di 3 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan antena microstrip sehingga dalam pengukuran perbandingan antara simulasi dan fabrikasinya. Yang pertama, kita akan melihat dulu dari data yang sudah diberikan, yaitu kita akan membuat sebuah antena microstrip yang berbentuk seperti ini dengan ukuran yang sudah ditentukan. Dapat kita lihat di sini kita menggunakan sebuah substraknya, kita menggunakan bahan FR4 dengan ukuran 3x3 cm dengan ketebalan 1,6 mm. Maka kita langsung saja ke CST-nya. Pertama kita buat new template. Lalu kita buat microwave antena, kita next. Kita buat ini yang planar patch, next juga. Di sini langsung next, di sini langsung next. Di sini kita buat aja 10 sampai 15. Oke, langsung next. Ini kita finish. Kita tunggu proses yang berjalan. Di sini kita akan membuat sebuah antena patch, antena microstrip yang terdiri dari ground plane, patch, dan substrate. Jika sudah seperti ini, kita tekan ini, tekan front back. Yang pertama, kita akan membuat dulu substratenya. Kita tekan sini sembarang. Baru nanti kita akan tekan ESC. Kita masukkan dengan nama substrat dengan lebar yang sudah ditentukan tadi. Di sini lebar dari substratnya itu adalah 3x3, yang menandakan bahwa jika kita mengambil sumbu menggunakan sumbu X dan Y, maka dia X-nya itu adalah kita bagi 2 jadi min 15, max-nya itu adalah 15. Lalu untuk Y-nya kita coba juga min 15 hingga 15. Untuk ketebalannya kita buat saja di Y max-nya 1,6 karena dia dengan ketebalan 1,6 mili. Lalu untuk bahannya kita menggunakan FR4, maka kita cari di load from material, kita cari di sini FR4. Kita ambil yang FR-4 yang loss free, lalu kita load. Setelah itu kita oke kan, maka sudah ada sebuah substrate dengan ukuran 3x3 dengan lebarnya itu adalah 1,6. Selanjutnya kita akan membuat ground plane-nya terlebih dahulu. Di sini kita lihat kita akan membuat ground plane. Oke, kita buat ground. Kita lihat lagi ukurannya itu sudah 15-15 untuk ground plane, tapi di bedanya itu adalah di Y. Kita lihat di datasheetnya. Untuk dari ground plane tingginya adalah L2. L2 itu adalah L2 11,5. Maka kita buat di CST dengan Y min-nya adalah min 15. Min 15 kita kurangin 11,5, maka tinggal 3,5. Dan ketebalannya kita tadi sudah menggunakan di min 1,6.
ketebalannya adalah 0,035. Oh, salah. Berarti min 1,6 ditambah atau dikurang 0,035. Maka didapatkanlah sepertinya ini tidak perlu pakai min, jadi 0 saja, 0,0 hingga di sini kita tambahkan saja karena kita tadi menggunakannya di awal plus. Oke, berarti di sini adalah 1,6. Bisa kita lihat ground plane sudah terpasang. Maka kita ubah dulu, itu menjadi bahan yang kita gunakan adalah, kita sini cari copper. Copper kita ambil yang glossy metal. Jika sudah maka kita oke. Maka sudah terbentuk ground plane dan substrate. Selanjutnya kita buat antena patch. Kita ambil lagi, kita buat patch. Patch tadi kita lihat dulu di datasheet. Patch dengan lebar W1 dan panjangnya adalah L1 dan W1. L1 itu adalah 12,5 dan W1 adalah 15. W1 15. Maka 15 kita bagi 2 sama dengan 7,5. Lalu untuk Y-min dan Y-max nya kita 15 kita kurangkan dengan 4. Jadi adalah min 15 dikurang 4 adalah 1,1. 15 dikurang 4 adalah 11. Mungkin saya salah tadi, 11. Lalu ke bawahnya itu adalah 11,5. Jadi sini min 0,5. Dengan ketebalan tadi sudah kita tentukan sebelumnya adalah 0, dari 0 hingga minus 0,035. Oke, sudah terpasang. Bahannya sama, copper juga. Oh, mohon maaf, ini tadi adalah 12,5, jadi sini 1,5. Preview. Oke, kita oke kan? Sudah terbentuk patch serta ground dan substrate. Sekarang kita buat lagi adalah untuk portnya. Kita tambahkan lagi. Kita tambahkan untuk port. Port itu dengan ketebalannya kita buat di min 1,5 dan 1,5 karena kita pinginnya ketebalan di 3 mm. Lalu untuk Y-min nya kita ambil di 15 karena dia akan ke bawah, mentok sampai bawah. Untuk kita lihat lagi ukuran dari ketinggian L2 itu tadi adalah kita lihat L2 itu merupakan 11,5. Maka kita buat di CST 11,5. Lalu kita preview. Oh, mohon maaf. 11,5 di sini di 11,5 dikurangi 15 dikurangi 11,5 kita dapatkan 3,5. Kita preview.
Untuk ketebalannya kita samakan, yaitu di 0,035. Maka kita dapatkan seperti ini. Lalu bahannya copper, kita oke. Sudah kita dapatkan 3 buah, yaitu 4 buah port, patch, ground, dan substrate. Selanjutnya kita ingin menggabungkan antara patch dengan port, yaitu agar terbentuk seperti ini. Kita lihat, atau kita zoom terlebih dahulu agar terbentuk seperti ini. Maka caranya, sebelum kita membuat bagian tengah atau kita buat dulu bagian tengah, itu diperbolehkan. Jadi sekarang coba kita buat dulu di bagian lubang di tengahnya, itu dengan ukuran jarak dari atas adalah L4, lalu antara bidang adalah 3, maka nanti 1,5 dengan lebar 4 mm dan tinggi 2 mm. Maka kita buat di menggunakan ukuran L4. Kita lihat L4 mempunyai ukuran 7,5 mm. Maka kita buat di sini lagi. Oke. Buat dengan Y-min, yaitu di 1,5. Karena dia lebarnya 4, maka di minus ditambahkan dengan 4, 5,5. Oke. Setelah itu dengan tadi ketinggian tadi di antara ini baiklah, tadi kita sudah mendapatkan bahwa tinggi dari patch itu adalah 11,11, maka 11 kita kurangkan dengan 7,5, yaitu W milik dari L4, maka didapatkan yaitu di 3,5. Maka 3,5 karena tadi tinggi dari adalah 2 mm, maka kita buat, dan lebarnya adalah 4, maka kita buat di sini, kita kurangkan 3,5 dengan 1,5 dengan 2, maka dapatlah 1,5 dengan lebar tadi yaitu 4 min 1,5 ditambahkan dengan 5,5, maka dapatlah 4. Dengan komponen kita buat adalah komponennya adalah air adalah udara, jadi di saat kita ini akan menghilang. Oke, kita cut anyway. Maka sudah terbentuk. Lalu kita bentuk lagi di sebelahnya. Kita buat dengan tadi di 1,5, yaitu 5,5. Kita preview. Lalu kita buat lagi di sini adalah tadi yang sudah kita buat 3,5 dengan 1,5. Preview dengan ketebalan yaitu di 0 hingga 0,035. Kita preview lagi. Kalau kita lihat dari sebelah, apakah sudah pas? Ya, jika sudah pas, kita oke. Kita cut anyway. Apakah salah? Oh, sepertinya salah. Kita kembalikan dulu. Coba ulang. Kita hapus dulu tadi yang salah. Lalu kita buat lagi. Oke, jadi di 1,5 hingga 5,5.
Y-minnya tadi di 3,5 hingga 1,5. Oke, preview dengan ketebalan 0 hingga minus 0,035. Preview, lihat dari samping apakah sudah benar. Sepertinya benar. Lalu kita oke, kita cut anyway. Oke, sudah. Antena sudah berhasil dilubang. Selanjutnya adalah proses penggabungan antara patch dengan port, seperti ini. Lalu kita buat yaitu bidang baru untuk agar bisa terbentuk. Oke, di sini kita buat di min 7,5 sudah benar, 7,5. Ke bawahnya itu Y min ya di 3,5 sudah benar, hanya beda sini telah min 0,035. Komponennya adalah Cooper. Kita preview, kita lihat jaraknya adalah 2 mm. Kita oke, maka sudah terbentuk. Lalu kita ubah ukuran dari patch agar lebih panjang ke bawah 2 mm. Patch kita ubah ukurannya. Di min kita ubah dia jadi kita tambahkan 2 mili. Oke, kita oke. Kita close. Nah, maka terbentuklah seperti ini. Selanjutnya kita melakukan penggabungan agar terbentuk di sini adalah seperti ini, seperti potongan miring. Itu caranya. Yang pertama, kita zoom daerah yang akan kita berikan itu, kita ambil curve, kita ambil polygon, lalu kita blok, kita oke, dan kita potong. Selanjutnya kita ambil titiknya, oh salah, kita ulang saja, ambil polygon, ambil titik ini, lebih baiknya kita lebihkan agar nanti tidak ada bagian yang tersisa. Oke. Oke. Kita oke kan? Kita sudah dapat di curve polygon 1, kita transform. Di sini kita ambil ukurannya yaitu 0 karena kita nanti akan itu ya di bagian paling luar yaitu di minus 0,035. Lalu kita oke kan? Habis itu kita tekan extrude. Kita klik 2 kali. Thickness ini kita ubah jadi 0 karena kita mau menghilangkan 0 itu tadi, bermakna bahwa tadi kita pilih sudah 0,035 karena dari 0,035 ke 0 itu adalah 0,35 adalah ketebalan dari si substrak sendiri. Jika sudah, selanjutnya kita lakukan komponennya adalah air. Oke. Cut anyway. Coba kita lihat di bagian patch. Kita oke, kita close. Kita lihat di bagian patch. Apakah sudah terpotong? Jika belum, berarti ada kesalahan. Tadi ada kesalahan. Kita pilih extrude.
Nah, di sini itu adalah karena kita tadi memulainya dari 0, minus 0,035, maka kita kembalikan dia ke sebaliknya, itu kita lawan dengan 0,035 juga, karena itu adalah ketebalan dari kita lihat, itu merupakan ketebalan dari lapisan patch sendiri. Nah, kita pilih ini adalah air karena kita akan menghilangkan, maka kita oke. Kita pilih get away highlight shape. Kita lihat lagi di patch sudah hilang. Selanjutnya kita hilangkan di bagian sebelahnya. Oke. Kita hilangkan lagi di bagian sebelahnya dengan cara yang sama. Kita ambil curve. Kita ambil di bagian tepinya. Oke, kita pilih arah. Kita pertemukan. Oke. Kita oke. Lalu kita pilih polygon, kita transform dengan ukuran sama, yaitu minus 0,035. Kita oke. Lalu kita extrude dengan pilihan yang sama tadi, kita balas dengan 0,035 juga. Komponennya air, kita oke. Maka sudah terpotong. Maka sudah didapatkan hasil penggabungan. Selanjutnya kita pilih bahan yang kita ingin hapus, ini tadi, karena itu hanya tambahan. Kita delete, yes. Maka sudah didapatkan bentuk dari antena. Hanya tinggal kita penggabungan antara patch dengan port. Lalu kita gabung tadi antara patch dengan port dengan cara kita shift, klik patch dan port, lalu ditekan boolean untuk menggabungkannya. Jadi saya lupa memvideokan. Jika sudah tergabung, oke, mohon maaf, tadi yaitu kita tekan patch, lalu kita shift, tekan port, lalu pilih modeling, kita pilih boolean. Nah, maka sudah tergabung antara patch dengan port. Nah, lalu yang terakhir adalah memasang dari port dari antena, yaitu kita zoom, lalu kita pilih modeling, kita ambil fix, kita fixkan. Oke. Baik, selanjutnya kita ambil home, kita klik macros, kita klik solver, kita ambil lagi port, ambil yang calculate port accession coefficient, lalu kita calculate, terakhir kita close. Lalu kita buka di portnya, apakah sudah ada? Sepertinya belum. Oke, ini tadi kita calculate, lalu kita construct. Oke, langsung kita close. Selanjutnya kita zoom lagi. Ini kita buka port, itu sudah ada portnya. Oke, kita back lagi, lalu kita akan simulasikan. Kita simulasikan project. Kita klik home, start simulation. Tunggu hingga prosesnya selesai. Ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Baik, setelah selesai, maka kita lihat di One ID Resort.
kita S parameter, kita lihat di S11 nya baik. Tadi saya ada kesalahan di simulation karena saya salah memasukkan frekuensi. Harusnya dia frekuensi 0 sampai 16 didapatkan setelah di run. S parameter S11 nya seperti ini. Lihat bahwa banyak ada space bandwidth dari ini, dari 2,8 kira-kira sampai ke 13-an GHz. Itu adalah bandwidth yang tersedia. Kita lihat dari angka yang ada sinyal yang di bawah dari 10 dB. Itu adalah band frekuensi yang bisa digunakan oleh antena. Lalu selanjutnya kita lihat di VSWR nya. Ini merupakan VSWR dari antena itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan data S11 dan VSWR, kita ekspor, kita post processing, kita tekan. Baik, setelah dilakukan simulasi tadi, dapatkan data S11. S11 ini kita ekspor, yaitu dengan post processing. Kita klik ekspor, diupload data ASCII. Setelah diekspor, lalu kita pilih di sini dengan nama filenya itu adalah S11 Nurcholish. Lalu kita save. Jika sudah ke save S11, lalu kita ekspor juga data dari VSWR. VSWR kita tekan, kita masukkan import export, kita masukkan plot data. Di sini kita buat dengan nama VSWR Nurcholish misalnya. Setelah itu kita save. Lalu kita bandingkan dengan data yang telah kita dapatkan dari pengukuran dengan antena yang telah kita buat sebelumnya, antena yang telah kita fabrikasi, yang kita buat menggunakan CST, lalu kita letakkan di edit menggunakan CorelDRAW, lalu di print, lalu di copy sehingga bisa ditempelkan kepada PCB, baru dilakukan pelarutan hingga terbuatlah, lalu didapatkanlah bentuk dari antena microstrip seperti ini. Lalu kita pasangkan dia dengan port, didapatkan pengukuran, yaitu ini untuk pengukuran dari yang mana ini merupakan Excel, ini merupakan data dari S11. S11 itu, lalu kita buka MATLAB, kita masukkan data S11 tadi, S11 Nurcholish yang berupa Excel, lalu kita masukkan juga S11 yang berupa data dari CST. Setelah itu kita runkan. Setelah dirunkan, kita dapatkan hasil simulasi yang mana itu sedikit mendekati, ya, tapi ada kelemahan di dalam fabrikasi, yaitu sinyal ada yang terpotong hingga ada yang di atas -10 dB, sehingga band frekuensi terbelah dua. Jadi dari data ini, frekuensi yang seharusnya bandnya bisa digunakan lebarnya cukup luas, tapi karena mungkin ada kesalahan dalam aplikasi sehingga terpotong di 8,3 GHz sampai 10, mungkin ini hampir ke 11 atau 10,5. Jadi ada space frekuensi yang tidak bisa digunakan untuk band frekuensinya. Lalu selanjutnya yaitu untuk VSWR. Lalu kita masukkan VSWR-nya, yaitu VSWR Nurcholish tadi, dengan VSWR yang kita dapatkan dari aplikasi. Ini merupakan VSWR dari aplikasi. Setelah itu kita runkan menggunakan MATLAB. Maka didapatkan hasil yang sedikit mendekati, yaitu tapi lebih baik VSWR di simulasi karena mungkin itu ada kesalahan di aplikasinya. VSWR-nya lebih kecil di aplikasi daripada di simulasi. Simulasi VSWR-nya mendekati mendekati 30 dB, tapi
kenyataannya kita hanya sekitar 12 dB dalam aplikasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari mulai perencanaan pembentukan antena menggunakan simulasi sehingga dibentuklah dalam bentuk pabrikasi. Tapi dalam bentuk pabrikasi tidak bisa saya peragakan dalam pelarutan dan pengamplasannya. Jadi ini sudah saya buatkan yang sudah jadi saja saya tampilkan. Maka sudah kita dapatkan tadi perbandingan antara simulasi dengan pabrikasi itu tidak jauh berbeda, hanya saja mungkin ini ada kesalahan di pabrikasi sehingga didapatkan sinyal yang tidak sesempurna simulasi. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan pada video saya kali ini. Akhir kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.